B, malam kedua kita menginapnya di Ubud ya. Aku sudah dapat hotel bagus nih. Ada private poolnya juga. Asik deh kayaknya. Begitu istriku bilang beberapa hari sebelum kami berangkat. Aku yang gak mau ribet, lebih senang untuk menyerahkan semuanya ke istriku. Entah itu hotel tempat menginap, tempat-tempat yang akan dikunjungi, semuanya dia yang mengatur. Jadi ketika dia bilang begitu tentang hotel, aku iya-iya saja. Dan ya memang, sekilas melihat foto-foto hotel di Ubud itu, aku melihatnya sangat bagus. Jadi lebih seperti villa daripada hotel. Villa-villa yang berada di dalam satu lingkungan besar dengan nuansa tipikal daerah Ubud yang dikelilingi persawahan dan pepohonan hutan kecil. Sungguh tempat yang sangat asri dan terlihat menenangkan. Ya sudah, papi sih ikut saja. Tempatnya juga kelihatannya enak. Jawabku menyetujui. Rencananya 2 malam kami akan menghabiskan waktu di Ubud. Selebihnya akan eksplorasi pantai. Singkat cerita, hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Hari di mana kami berangkat ke Bali. Seperti yang sudah direncanakan, hari pertama kami menginap di Denpasar, tinggal di salah satu hotel kawasan kota. Nggak ada yang perlu diceritakan di hari pertama ini. Semuanya berjalan normal, menyenangkan. Hari kedua, barulah menuju Ubud. Sengaja memilih Ubud karena kami memang menginginkan suasana alam persawahan untuk healing yang menenangkan. Tapi baru pada sore harinya kami berangkat menuju hotel di Ubud, tempat kami menginap. Perjalanan kira-kira 1 jam lebih harus kami tempuh dari Denpasar menuju lokasi hotel. Namun, sepanjang perjalanan lagi-lagi kami disuguhi pemandangan yang gak membosankan. Makin dekat ke Ubud, makin banyak gelaran persawahan jadi pemandangan yang indah. Gak terasa, menjelang jam 6 sore. Setelah melalui jalan yang berliku, kami hampir sampai. Menuju lokasi hotel, yang letaknya nggak di tengah kota. Kami harus melewati pedesaan yang masih tergolong sepi. Dibantu Google Map, kami mengikuti arah jalan yang harus ditempuh. Sebenarnya nggak terlalu susah, namun memang menuju hotel ini bisa dibilang agak berliku. Beberapa kali juga kami harus melewati pemakaman umum, sepi dan agak creepy. Nah, ketika sudah sangat dekat dengan gerbang pintu masuk hotel pun, kami melihat ada pemakaman umum yang cukup besar. Lagi-lagi, terlihat sangat sepi dan kosong. Aku dan istri saling diam ketika melewatinya, karena suasananya sedikit berbeda. Kok dekat kuburan ya, Pi? Tanya istriku. Pertanyaan yang gak memerlukan jawaban. Aku pun diam saja. Gerbang bergapura besar khas Bali berdiri di tengah-tengah pepohonan. Di antaranya ada jalan kecil yang agak sempit kalau harus dilewati 2 kendaraan berpapasan. Kami memasukinya. Pak Satpam dengan ramah memberi petunjuk kemana kami harus mengarah untuk menuju lobi. Ada satu kolom taman besar yang di tengah-tengahnya berdiri patung berwarna putih yang besar juga. Kami harus berputar setengah lingkaran mengelilinginya untuk sampai ke lobi. First impression, dari halaman depannya saja, hotel ini kelihatan cukup besar. Ruangan lobinya berbentuk rumah panggung dengan suasana yang nyaman. Ada yang menarik perhatian. Lobi besar ini ternyata hanya ada 1 orang saja yang terlihat, yaitu wanita cantik yang duduk di balik meja penerima tamu. Dengan ramah, dia menyapa kami. Selanjutnya istriku yang melakukan proses check-in, sementara aku melihat-lihat sekitar. Seperti yang sudah aku bilang tadi, bangunan lobi yang besar ini berbentuk seperti rumah panggung. Jadi, ada satu balkon di sisi kanan. Dari situ bisa melihat sekitar.
Aku berdiri di balkon itu. Dari balkon, aku melihat pemandangan yang cukup asri. Tapi karena sudah menjelang malam, jadinya nggak seterang siang. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa melihat rindangnya pepohonan hutan kecil yang jaraknya hanya belasan meter dari tempatku berdiri. Pemandangan yang sangat indah. Nah, dari tempat ini aku melihat ada jalan kecil yang terlihat hanya untuk pejalan kaki atau pesepeda. Jalan kecil ini aku nggak bisa melihat dengan jelas menuju ke arah mana. Tebakanku sih itu adalah sebuah ruangan, yang entah ruangan apa. Sore pak, tiba-tiba ada sapaan. Ada yang sedang duduk di kursi yang letaknya berada persis di ujung jalan kecil tadi. Tempat duduknya hampir persis di bawah balkon tempat aku berdiri. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, bercelana panjang hitam. Terlihat seperti pegawai baru masuk atau pegawai magang. Sore, aku membalas sapaan ramahnya dengan senyuman. Karena jarak kami hanya beberapa meter, jadinya aku bisa melihatnya dengan jelas. Setelah bersapaan, kemudian pemuda itu mengalihkan pandangannya ke depan, ke hutan kecil di hadapan kami. Aku pun juga begitu, menatap ke depan, nggak lagi melihat ke bawah. Beberapa detik kemudian istriku memanggil, "Pi, udah, ayo." Ternyata proses check-in sudah selesai. Sebelum menghampiri, refleks pun aku menoleh ke bawah, ke tempat di mana pemuda berbaju hitam putih itu duduk. Tapi aneh, ternyata dia nggak ada di tempatnya. Kursinya pun sudah kosong. Ah, mungkin sudah masuk ke ruangan, begitu pikirku. Tapi masa iya, hanya dalam 3 atau 4 detik bisa secepat itu masuk ruangan. Tapi ya sudahlah, aku nggak terlalu memikirkannya. Setelah itu, aku langsung menghampiri istriku. "Nanti kendaraan bisa diparkir di tempat itu saja ya pak. Petugas kami akan mengantarkan bapak dan ibu menuju kamar." Mbak resepsionis bilang begitu sambil menunjuk ke arah lapangan di samping bangunan lobi ini. Ternyata memang hotel ini berkonsep villa atau resort. Salah satu peraturannya, kendaraan diberi tempat parkir khusus, nggak boleh masuk ke lingkungan hotel. Jadi para tamu harus berjalan kaki untuk menuju kamar atau villanya masing-masing. Sebenarnya nggak masalah, karena kami melihat lingkungan hotel ini sangat asri dan bersih. Pepohonan rindang, jadinya untuk berjalan kaki nggak akan memberatkan. Dan karena kamar yang kami dapat letaknya nyaris di ujung, jadinya sepanjang jalan kami bisa menikmati pemandangan. Benar, hotel ini sangat luas. Jumlah kamar dan villanya cukup banyak, mungkin sekitar 50-an. Ada yang bentuknya kamar berderet, ada pula yang bentuknya rumah yang jarak satu sama lainnya berjauhan. Sepanjang jalan kami menemukan banyak taman kecil dan indah, lengkap dengan kursi dan meja di tengahnya. Oh iya, ada 3 kolam renang ukuran sedang yang kami temui. Kolam ini bisa digunakan oleh seluruh tamu. Begitu menurut Mas yang mengantarkan kami bilang. Walaupun hari sudah agak gelap, tapi kami masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Secara keseluruhan, lingkungan hotel ini indah dan menenangkan. Tempat yang sangat pas bagi kita untuk healing. "Itu mas kamarnya." Setelah kira-kira 5 menit kami berjalan, akhirnya mas pegawai hotel yang mengantarkan kami bilang begitu. Deretan kamar berjumlah 5 bangunan yang menempel sudah kelihatan dari tempat kami berdiri. Dan lagi-lagi kami melihat ada taman. Kali ini letaknya agak jauh dari posisi kamar yang nantinya akan kami tempati. Taman ini nggak terlalu luas, tapi ada beberapa kursi besi lengkap dengan meja kecil. Ada beberapa pohon rindang juga berada di dalamnya. Nah, di taman yang kelihatannya nyaman ini,
Aku bisa melihat ada seorang bapak sedang duduk santai sambil memperhatikan anak perempuannya yang sedang bermain. Kami sempat berpandangan dan saling melempar senyum. Sepertinya bapak dan anak itu tamu di sini juga. Aku pikir begitu. Hanya berjarak belasan meter dari taman tadi. Akhirnya kami sampai. "Ini kamarnya," ucap Mas Hotel sambil membukakan pintu. Kemudian kami pun masuk. "Wah, kamarnya besar," ucap istriku pelan. Memang benar, menurutku juga begitu. Kamar ini besar. Setelah melewati pintu, di sebelah kiri adalah letak toilet berada. Toiletnya besar dengan bathtub besar juga di dalamnya. Selain itu, isi kamar nggak beda jauh dengan kamar hotel lainnya. Ada tempat tidur, meja, kursi, dan TV. Oh iya, tempat tidurnya agak berbeda. Tempat tidur besar desain kuno berbahan kayu, dilengkapi dengan kelambu tipis di sekelilingnya. Dan tentu saja ada kolam renang kecil di bagian belakang hotel. Private pool. Kolam renang ini berhadapan langsung dengan persawahan, tanpa pagar pembatas. Tapi karena kami sampai di situ hari sudah gelap, jadinya pemandangan di belakang jadi nggak begitu kelihatan. "Terima kasih ya mas," ucapku berterima kasih ke pegawai hotel yang mengantarkan kami tadi, ketika dia berpamitan. Setelah itu kami mulai membereskan barang bawaan, unpack istilahnya. Oh iya, rencananya kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Pi, tas hitam yang satu lagi kemana ya? Kok nggak ada? Iya, ternyata ada salah satu tas kami yang nggak ada. Aku pikir mungkin tertinggal di mobil atau di lobi hotel. Coba aku telepon ke lobi ya. Siapa tahu ketinggalan di sana. Aku bilang begitu seraya meraih gagang telepon untuk menghubungi lobi hotel. Setelah itu, aku terlihat percakapan dengan staf resepsionis di ujung telepon, menanyakan keberadaan tas kami. Tapi ketika masih dalam perbincangan, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dari luar. "Mbak, ada yang mengetuk pintu. Boleh nanti saya telepon lagi." Aku bilang begitu, kemudian menutup percakapan di telepon. Aku yang harus membuka pintu karena istriku berada di toilet. "Pak, ini tasnya, ketinggalan di lobi tadi." Aku kenal dia, pemuda yang sedang berdiri di balik pintu ketika aku membukanya. Pemuda berkemeja putih lengan panjang, bercelana hitam. Benar, aku mengenalnya. Ini adalah pemuda yang aku lihat sedang duduk di bawah gedung lobi. "Oh iya, makasih ya. Kok cepat, baru aja saya telepon ke lobi," jawabku. "Iya pak, sama-sama." Kemudian pemuda ini langsung pamit pergi, balik badan sambil tersenyum, meninggalkan aku yang masih berdiri di pintu. Padahal masih penasaran, benar dia atau bukan yang aku lihat di lobi tadi. Tapi ya sudahlah. Aku lalu menutup pintu. Selanjutnya malam pun bergulir. Di belakang yang sudah aku bilang tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap. Di sebelah kanannya ada gazebo kecil juga. Di gazebo inilah aku dan istri berbincang menikmati malam dan pemandangan persawahan. Sempat membicarakan tentang keadaan hotel ini yang sangat sepi pengunjung. Tapi kami berasumsi mungkin karena bukan hari libur dan bukan musim libur juga. Mungkin begitu. Perbincangan terus berlanjut sampai jam 11 lewat, nyaris tengah malam. Nah, ketika sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suara percakapan dari kamar sebelah. Oh iya, kamar kami berada di tengah-tengah. Jadi, di sebelah kanan kiri ada kamar lain. Hanya terpisahkan oleh dinding setinggi kira-kira 2 meteran. Kami jadi nggak bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena dinding ini. Kami saling berpandangan.
ketika mendengar suara dua orang itu. Ya, ada dua orang yang sedang kami dengar, yaitu seorang bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil perempuan. Kedengarannya seperti itu. Oh, kayaknya bapak sama anak kecil yang tadi, Mi. Nyaris berbisik, aku bilang begitu. Di taman mana? Istriku bertanya balik. Taman depan pas kita baru datang tadi. Gak ada, aku gak lihat. Ah, masa segitu jelasnya kamu gak melihat? Gak tahu ah, aku gak terlalu perhatikan kali. Jadi istriku merasa kalau dia gak melihat ada orang di taman sore tadi. Padahal aku jelas-jelas melihat ada seorang bapak sedang bersama anak perempuannya, yang aku yakin mereka saat ini sedang berada di sebelah kamarku. Setelah sedikit perbincangan pelan itu, kami jadi diam. Perhatian kami teralihkan ke perbincangan bapak dan anak di kamar sebelah. Karena mereka berbincang gak terlalu keras, jadinya kami gak mendengar dengan jelas apa yang mereka sedang perbincangkan. Aku pun penasaran. Aku bilang begitu kepada istriku. Lalu aku bangun dari duduk dengan maksud untuk mengintip ke sebelah. Papi, jangan. Istriku menarik tanganku, menahan aku agar mengurungkan niat. Tapi aku terlanjur penasaran, tetap ingin melihat ke sebelah. Gak perlu usaha berlebih. Aku cukup berdiri di atas gazebo. Sudah kelihatan suasana kamar sebelah walau gak seluruhnya. Aku juga gak bisa melihat sosok bapak dan anak yang sedang berbincang itu. Tapi bisa melihat dengan jelas kalau kamar sebelah ini gelap gulita. Sama sekali gak ada lampu yang menyala. Gelap. Dari teras sampai isi kamarnya terlihat gelap. Sementara itu, perbincangan bapak dan anak perempuan masih saja terdengar. Sebelah gelap banget. Kok pada ngobrol gelap-gelapan ya? Aku bilang begitu kepada istriku ketika sudah kembali duduk di gazebo. Mungkin mereka memang suka gelap-gelapan. Biarin aja sih. Lagian ngapain juga papi ngintip-ngintip segala? Sungut istriku. Suka gak suka, kami jadi terus mendengarkan perbincangan di sebelah karena sangat menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan. Yang awalnya gak ada perasaan apa-apa, sampai ketika merasa ada yang aneh. Sebelum terselip tawa dan canda, kami lama-kelamaan berubah menjadi tangisan lirih sang anak perempuan. Sementara si bapak seperti sedang bicara dengan nada kesedihan. Aku dan istri menyadari akan hal itu. Kami saling berpandangan, bertanya-tanya. Lama-kelamaan makin aneh. Anak perempuan itu tiba-tiba berubah. Kadang tertawa ceria, lalu menangis terseduh-seduh. Pi, aku merinding. Istriku berbisik. Aku juga merasakan, merinding, lalu memberi kode tanpa berbicara mengajak istriku masuk ke dalam kamar. Nah, ada yang aneh dan agak menakutkan. Ketika kami sedang berjalan di pinggir kolam menuju pintu, tiba-tiba mendengar suara dari sebelah. Mau kemana? Begitu bilangnya. Dan aku yakin kalau itu adalah suara bapak yang ada di sebelah. Kagetlah kami berdua. Belum selesai. Setelah suara mau kemana, berikutnya kedengaran suara cekikian anak kecil. Dan kami yakin kalau itu adalah cekikian anak kecil yang ada di sebelah juga. Merinding. Kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat masuk kamar, menutup pintu lalu duduk di atas tempat tidur. Istriku kelihatan cemas. Aku berusaha menenangkan dengan bilang kalau tadi hanya salah dengar. Nggak mungkin, orang jelas-jelas suara itu negur kita. Udahlah Mi, yuk kita tidur aja yuk. Lagi-lagi aku berusaha menenangkan.
Kira-kira sudah jam 1 malam. Aku masih terjaga di atas tempat tidur. Sementara istriku sepertinya sudah nyenyak. Aku nggak bisa memastikan karena posisi tidurnya memunggungi aku. Jujur, setelah kejadian di gazebo tadi, aku jadi agak was-was. Ada perasaan menyesal juga kenapa berani-beraninya coba mengintip ke kamar sebelah. Jadi begini akibatnya. Setelah sudah berada di dalam kamar, beberapa kali aku masih mendengar suara tawa anak kecil itu dari kamar sebelah. Samar-samar, tapi masih terdengar. Itulah salah satu sebab aku masih belum juga bisa tidur. Lampu kamar sengaja nggak aku biarkan gelap seluruhnya. Lampu di dekat pintu depan dan lampu kamar mandi aku biarkan menyala. Oh iya, kamar mandi dan kamar tidur dipisahkan oleh dinding yang sebagian besarnya terbuat dari kaca bening. Jadi, dari tempat tidur kami dapat melihat langsung ke dalam kamar mandi. Begitu juga sebaliknya. Tentang dinding kaca kamar mandi ini, sebelumnya nggak jadi masalah. Tapi ketika sudah tengah malam begini, dan ditambah kejadian aneh sebelumnya, aku jadi sedikit was-was. Menoleh sedikit saja ke sana, menoleh sedikit saja ke kanan, aku sudah bisa melihat dalam kamar mandi yang besar ini. Masih jam 1 lewat dikit. Ketika aku mendengar sesuatu, ada suara obrolan lagi. Tapi kali ini, suara obrolan bukan dari samping, melainkan dari depan kamar, di luar. Penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke pintu dengan langkah perlahan. Makin dekat pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini juga terjadi antara seorang bapak dengan anak perempuan. Aku terus melangkah pelan mendekati pintu. Sampai akhirnya, langkahku terhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu mau masuk?" Suara lelaki dewasa. "Mau, Pak?" Suara anak kecil perempuan. Mendengar percakapan itu terjadi persis di depan pintu. Saat itu juga aku berhenti melangkah. Anehnya, setelah itu percakapan juga terhenti. Suasana jadi hening, sangat hening. Kemudian aku berjalan lagi menuju tempat tidur. Belum ada suara-suara lagi, tetap sepi. Perasaanku masih gak karuan. Di atas tempat tidur, lagi-lagi aku belum juga bisa memejamkan mata. 1 menit, 2 menit, 5 menit, nggak ada apa-apa. Tapi entah berapa menit kemudian aku menahan nafas karena mendengar sesuatu. Ada suara tawa anak kecil itu. Kali ini bukan dari kamar sebelah, bukan juga dari luar, tapi di dalam kamar ini. Tawa cekikian yang jelas terdengar, karena sumber suara sepertinya memang sangat dekat dari lorong pintu. Ketika masih ketakutan dengan suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Belum secara langsung, tetapi dari sudut mata aku bisa melihat kalau ada orang yang di dalam kamar mandi, berdiri menghadap ke kamar, menatap ke tempat tidur. Dari perawakannya, sosok itu adalah seorang laki-laki mengenakan jubah mandi, dan aku masih belum berani menatapnya secara langsung. Teror ini belum selesai. Masih ketakutan akan kehadiran sosok lelaki di kamar mandi, tiba-tiba dari lorong pintu muncul anak kecil perempuan berumur sekitar 5 atau 6 tahun. Dia berlari kecil di dalam kamar mandi sambil tertawa riang. Enggak kedengaran langkah kaki, yang terdengar hanya suara tawanya saja. Ketakutan aku, bingung harus berbuat apa. Sambil terus berharap istriku tetap lelap dalam tidurnya, jangan sampai dia merasakan teror ini juga. Terasa sangat lama anak kecil itu berlarian di dalam kamar. Yang mengerikan, dia sesekali berlari ke dekat aku, berlari di samping tempat tidur. Dengan wajah pucatnya sesekali juga itu dia menatapku, tersenyum datar tanpa ekspresi. Sampai akhirnya
anak kecil itu berhenti berlari. Dia berhenti di pojok kamar samping lemari TV. Dia diam di sudut itu, berdiri dalam remang gelap, menatap ke arahku. Dan entah apa yang ada di pikiran, tiba-tiba aku menoleh ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, masih terlihat sosok bapak berjubah mandi itu. Masih dalam posisi yang sama, dia menatap ke arah tempat tidur. Di titik inilah nyaliku goyah. Gak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Sambil memejamkan mata, aku meminta pertolongannya. Tiba-tiba istriku membalikkan badannya, lalu memelukku erat. "Papi." Dia menyebut namaku dengan suara gemetar ketakutan. "Berdoa, Mi," bisikku. Saat inilah aku baru sadar kalau ternyata istriku juga mendengar dan melihat semuanya. Cukup lama kami berdoa sambil terpejam. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian aku berani membuka mata. Sosok seram bapak dan anak itu sudah gak ada. Sudah berada di dalam kamar lagi. "Sudah gak ada, Mi." "Pi, kita harus pergi dari sini. Aku gak mau, serem, Pi." Istriku bilang begitu. Ya sudah, tanpa berdebat aku langsung setuju. Bergegas kami berganti baju lalu keluar kamar, pergi menuju kendaraan. Selesai? Belum. Perjalanan dari kamar menuju parkir kendaraan cukup jauh, kurang lebih 5 menit berjalan kaki. Selama perjalanan sangat sepi, karena memang masih jam 2 pagi. Ditambah hotel yang sepertinya sepi penghuni. Kami berjalan cepat, bergegas agar sampai ke tempat parkir. Entah ketika sudah berapa menit perjalanan, kami yang tadinya hanya bergandengan tangan, tetapi tiba-tiba istriku memeluk erat, kembali terlihat ketakutan. "Sebelah kiri, Pi, balkon atas," istriku bilang begitu. Aku refleks menoleh ke tempat yang dia maksud. Dan benar, di salah satu villa terbengkalai bertingkat ini, di balkon atasnya ada berdiri sosok bapak-bapak berjubah mandi dan seorang anak kecil perempuan. Sosok yang sepertinya tadi mampir ke kamar kami. Mereka berdua berdiri memperhatikan dalam remang gelap. Makin cepatlah langkah kami melihat itu. Mengerikan. Syukurlah akhirnya sampai juga di parkiran. Setelahnya kami bergegas meninggalkan hotel, mencari tempat yang masih ada orang berkegiatan. Paginya kami kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang. Kami memutuskan untuk gak jadi menginap 2 malam, memilih pindah ke hotel yang lain. Singkat kata, setelah sarapan kami langsung check out. Ada percakapan dengan resepsionis ketika kami menyerahkan kunci. "Pak, maaf kemarin tasnya ketemu?" tanya mbak resepsionis. "Oh ketemu mbak, kan diantarkan oleh pegawai hotel." "Maaf saya belum kasih tahu ya," jawabku. "Oh begitu, maaf pak, bapak ingat pegawai hotelnya siapa?" tanyanya lagi. "Sepertinya pegawai magang berseragam hitam putih," jawabku lagi. "Oh baik pak." Mbak resepsionis ini kelihatannya aneh, berbicaranya gugup, nggak tahu kenapa. Tapi kami nggak ambil pusing dengan itu, cuma ingin cepat-cepat pergi dari hotel menyeramkan ini. Setelah selesai, kami lalu kembali ke mobil dan langsung pergi. Tapi masih penasaran, aku merasa ada yang nggak beres. Sebelum keluar, di pos satpam aku berhenti lalu turun dari mobil. "Pak, kemarin di sini ada karyawan magang yang berseragam hitam putih. Sekarang orangnya di mana ya? Saya cuma mau berterima kasih karena sudah mengantarkan tas saya kemarin malam," tanyaku kepada Pak Satpam. "Wah, di sini sudah lama nggak ada pegawai magang, Pak. Nggak ada juga karyawan berseragam hitam putih. Mungkin Bapak salah lihat. Kalau ada saya pasti tahu." Begitu jawaban dari Pak Satpam.